Militer Zionis Israel minta tolong ke pemerintahan di Ukraina untuk memasok teknologi penangkal drone-drone penyerbu Iran. Media di Israel, Ynet News melaporkan, Benyamin Netanyahu menyampaikan permohonan itu melalui percakapannya dengan Duta Besar Ukraina di Israel, Yevgen Korniuchuk. Ukraina mengeklaim memiliki teknologi persenjataan yang mampu menangkal pesawat nirawak Iran yang digunakan Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, untuk membombardir wilayah-wilayah pendudukan Israel dalam perang saat ini. Drone-drone penyerbu Iran itu juga digunakan oleh militer Rusia dalam perangnya selama ini dengan Ukraina. Ynet News mengatakan, Netanyahu meminta agar Dubes Korniuchuk menyampaikan permohonan Israel itu ke Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Israel meminta keahlian persenjataan Ukraina untuk menangkal drone-drone Iran. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu telah meminta untuk melakukan panggilan darurat dengan Presiden Zelensky atas kebutuhan Israel yang ingin memperdalam kerjasama militer dalam menangkal drone-drone Iran. Begitu dalam laporan Ynet News, Sabtu, 14 Maret 2026. Dubes Korniuchuk membenarkan berita Ynet News. Ia mengkonfirmasi Netanyahu memang sudah menyampaikan permohonan itu baru-baru ini. Pun kata dia, Zelensky dalam beberapa kali penyampaian terbuka kepada media di Eropa mengatakan siap untuk membantu Israel dalam peperangan terhadap Iran. Namun begitu, kata Korniuchuk, pembicaraan langsung antara Netanyahu dengan Zelensky belum dilakukan. Permintaan Israel tersebut telah disampaikan, tetapi percakapan langsung antara Netanyahu dan Zelensky belum terjadi, kata Korniuchuk. Kata Dubes, mungkin karena terkendala jadwal, perjumpaan langsung antara Netanyahu dengan Zelensky belum dapat dilakukan. Namun pembicaraan langsung melalui sambungan telepon, kata Korniuchuk, juga belum dilakukan. Saya berharap pembicaraan keduanya dapat terjadi dalam pekan-pekan ini, ujar dia. Meskipun belum ada kesepakatan mengenai permohonan Israel itu, tetapi Dubes Korniuchuk meyakinkan posisi politik Ukraina dalam peperangan Zionis dengan Iran berada di pihak agresor. Korniuchuk mengatakan, Israel merupakan mitra penting bagi Ukraina di kawasan. Kami selalu mendukung semua mitra-mitra kami, kata dia. Posisi jelas Ukraina itu, kata Korniuchuk, lantaran pemerintahan di Kiev masih punya dendam dengan Iran. Iran pernah menambak jatuh pesawat penumpang Ukraina tanpa kompensasi atau pengakuan, ujar Korniuchuk. Ynet News mengatakan, pengakuan Dubes itu merujuk pada peristiwa penembakan armada sipil yang diduga dilakukan oleh Iran pada 2020 lalu, yang menewaskan 176 warga Ukraina. Lagipun, Ukraina yang juga dalam keadaan perang dengan Rusia menempatkan posisi Iran sebagai negara yang membantu Presiden Vladimir Putin melalui pasokan drone-drone penyerbu untuk membombardir Kiev. Meskipun, persenjataan Ukraina juga disokong oleh Amerika Serikat, AS, dan Inggris, serta beberapa negara dari Eropa yang tergabung dalam geng Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO. Bahwa Iran adalah pemasok teknologi drone untuk Rusia dalam menginvasi Ukraina, kata Korniuchuk. Karena itu, kata dia, tak ada alasan bagi pemerintahan di Kiev untuk selalu berada pada barisan yang menjadi musuh Iran ataupun Rusia. Kami tidak takut pada Iran, ujar dia, dan kami berada di sisi Israel yang benar. Kami mendukung mitra-mitra kami, seperti Israel dalam peperangan ini, ujar Korniuchuk. Sementara, Israel memberitahu Amerika Serikat pada pekan ini bahwa jumlah pencegat rudal balistiknya sudah sangat tipis, sementara Iran belum menunjukkan tanda-tanda menghentikan serangan, terlebih ditambah bantuan kelompok Hizbullah dari Lebanon. Hal itu disampaikan sejumlah pejabat AS kepada media Semafor. Israel dilaporkan memasuki perang saat ini dengan jumlah pencegat yang rendah yang ditembakkan selama konflik musim panas lalu dengan Iran. Sistem pertahanan jarak jauh Israel dilaporkan makin kewalahan akibat serangan Iran. CNN melaporkan bahwa Iran menambahkan munisi tandan ke dalam rudalnya, yang mungkin memperburuk penipisan stok. AS telah menyadari rendahnya kapasitas Israel selama berbulan-bulan. Seorang pejabat AS mengatakan, ini adalah sesuatu yang kami perkirakan dan antisipasi. Komentar tersebut muncul di tengah kekhawatiran yang lebih luas mengenai berkurangnya jumlah pencegat akibat keterlibatan militer yang lebih lama di Iran, sehingga membuat AS berada dalam posisi yang buruk. Tidak jelas apakah AS akan berusaha menjual atau berbagi alat pencegat buatannya dengan Israel, yang akan menimbulkan tekanan pada pasokan dalam negeri. AS telah memasukkan aset pertahanan rudal dalam pemberian bantuan militer kepada Israel di masa lalu. Kami memiliki semua yang kami perlukan untuk melindungi pangkal dan personel kami di kawasan dan kepentingan kami, kata pejabat AS tersebut. Ia menambahkan bahwa Israel harus menemukan solusi untuk mengatasi kekurangan mereka. Israel mempunyai cara lain untuk bertahan melawan rudal Iran selama perang, termasuk melalui jet tempur. Namun pencegat ini adalah salah satu senjata pertahanan paling efektif melawan tembakan jarak jauh, sedangkan sistem pertahanan rudal Iron Dome dirancang untuk menangkal lebih banyak tembakan jarak pendek. Presiden AS Donald Trump mengatakan pada awal bulan ini bahwa AS memiliki persediaan amunisi yang hampir tidak terbatas. Meski begitu, para analis telah lama mengatakan bahwa persediaan amunisi AS lebih rendah dari yang diinginkan oleh militer.